Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum melanjut menonton video ini, alangkah baiknya teman-teman like dan subscribe video ini. Malaikat maut tertawa saat mencabut nyawa orang ini. Malaikat Israel alaihissalam adalah malaikat pencabut nyawa dan salah satu dari 4 malaikat utama selain Jibril, Mikail, dan Israfil. Dalam agama kita, malaikat Israel selalu kita sebut dengan malaikat maut. Malaikat Israel alaihi salam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang serupa dengan malaikat Mikail. Baik wajahnya, ukurannya, kekuatannya, lisannya, dan sayapnya. Semuanya tidak kurang dan tidak lebih. Dikatakan bahwa malaikat maut memiliki 4 wajah. 1 wajah di muka, 1 wajah di kepala, dan 1 wajah di punggung, dan 1 lagi di telapak kakinya. Dia mengambil nyawa para nabi dari wajah kepalanya, nyawa orang mukmin dengan wajah dari mukanya, nyawa orang kafir dengan wajah dari punggung, dan nyawa seluruh jin dari wajah telapak kaki. Dari kepala hingga kedua telapak kakinya berbulu za'faran, dan setiap bulu ada 1 juta muka. Di setiap 1 juta muka mempunyai 1 juta mata, dan 1 juta mulut dan tangan. Ia juga memiliki 4.000 sayap dan memiliki 70.000 kaki. Salah satu kakinya di langit ke-7 dan 1 lagi di jembatan yang memisahkan antara surga dengan neraka. Di setiap mulutnya ada 1 juta lidah, di setiap lidah mampu berbicara 1 juta bahasa. Dan jika seluruh air di lautan dan sungai di dunia disiram ke atas kepalanya, maka tak setitik pun air yang akan jatuh melimpah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-maut dan menyerahkannya kepada malaikat Israel, maka berkatalah malaikat Israel, "Wahai Tuanku, apakah al-maut itu?" Maka Allah Subhanahu wa taala menyikat rahasia al-maut itu dan memerintahkan seluruh malaikat menyaksikannya. Setelah seluruh malaikat menyaksikan al-maut, maka tersungkurlah semua dalam keadaan pingsan selama 1000 tahun. Setelah para malaikat sadar kembali, bertanyalah mereka, "Ya Tuhan, apakah ada makhluk yang lebih besar dari ini?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Akulah yang menciptakannya dan akulah yang lebih agung daripadanya." Seluruh makhluk akan merasakan al-maut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israel alaihi salam mengambil al-maut karena Allah telah menyerahkannya kepadanya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan al-maut kepada malaikat Israel alaihi salam. Akan tetapi ia masih khawatir jika tak berdaya untuk mengambilnya, karena al-maut lebih agung daripada dirinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikannya kekuatan sehingga al-maut itu menetap di tangannya. Setelah itu al-maut berkata, "Ya Tuhanku, izinkanlah aku untuk berseru di langit sekali saja." Maka setelah diizinkan, berserulah al-maut dengan suara yang amat keras, "Aku ini adalah al-maut. Tugasku sebagai pemisah orang yang saling mencintai. Aku adalah al-maut. Tugasku memisahkan antara anak dan ibunya. Aku adalah al-maut. Tugasku memisahkan saudara pria dan wanita. Aku adalah al-maut. Tugasku menghancurkan bangunan rumah dan gedung-gedung. Aku adalah al-maut. Tugasku meramaikan kuburan. Aku adalah al-maut. Tugasku mencari dan mendatangi kamu semuanya, walaupun kamu berada dalam lapis benteng yang amat kuat, dan tiada satupun makhluk yang tidak merasakan kepedihanku.
Malaikat Israil alaihissalam diberi kemampuan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga barat dan timur dapat dijangkaunya dengan mudah seperti seorang yang sedang menghadap sebuah meja makan yang dipenuhi dengan berbagai makanan yang siap untuk dimakan. Sewaktu malaikat Israil alaihissalam tugasnya mencabut nyawa makhluk-makhluk di dunia, ia akan turun ke dunia bersama dengan dua kumpulan malaikat, iaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Sedangkan untuk mengetahui di mana seorang akan menemui ajalnya, malaikat maut berkata sama dengan malaikat arham. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa malaikat maut memperhatikan wajah manusia di muka bumi ini 70 kali dalam sehari. Ketika ia sedang melihat wajah seseorang, ia mendapati orang itu sedang bergelagat tawa. Maka berkatalah malaikat Israil, "Alangkah herannya aku melihat orang ini. Padahal aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya kapan saja, tetapi dia masih terlihat bodoh dan bergerak tertawa." Seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orangmu yang paling cerdas?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yang paling banyak mengingat mati, kemudian yang paling baik dalam mempersiapkan kematian tersebut." Itulah orang yang paling cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Takbarani dan Al-Sami. Dalam kitab Tazkirah, keterangan Imam Qurtubi, Allah Subhanahu wa taala pernah bertanya kepada malaikat maut, "Apakah kamu pernah menangis ketika mencabut nyawa anak cucu Adam?" Maka malaikat maut pun menjawab, "Aku pernah tertawa, pernah juga menangis, dan pernah juga terkejut." Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, "Apa yang membuatmu tertawa, malaikat maut?" Malaikat maut pun menjawab, "Ketika aku bersiap-siap untuk mencabut nyawa seseorang, aku melihatnya berkata kepada pembuat sepatu, 'Buatlah sepatu sebaik mungkin supaya bisa dipakai selama setahun.' Aku tertawa karena belum sempat orang tersebut memakai sepatunya, aku sudah mencabut nyawanya." Allah Subhanahu wa taala lalu bertanya lagi, "Apa yang membuatmu menangis?" Maka malaikat maut menjawab, "Aku menangis ketika hendak mencabut nyawa seseorang wanita hamil di tengah padang gurun yang tandus sementara ia hendak melahirkan. Maka aku menunggunya sampai bayinya lahir di gurun itu. Lantas aku cabut nyawa wanita itu sambil menangis karena mendengar tangisan bayinya. Karena tidak ada apapun yang mengetahui keadaan mereka, lalu apa yang membuatmu terkejut, malaikat maut?" Malaikat maut pun menjawab, "Aku terkejut ketika hendak mencabut nyawa salah seorang ulama engkau, ya Allah. Aku melihat cahaya terang benderang keluar dari kamarnya. Setiap kali aku mendekati cahaya itu, semakin menyilaukanku, seolah ingin mengusirku. Lalu ku cabut nyawanya disertai cahaya tersebut." Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, "Apakah engkau tahu siapa ulama itu?" Malaikat maut menjawab, "Tidak tahu, ya Allah." Allah Subhanahu wa taala pun melanjutkan, Sesungguhnya ulama itu adalah bayi dari ibu yang kau cabut nyawanya di gurun pasir gersang. Akulah yang menjaganya dan tidak membiarkannya meninggal." Dalam salah satu riwayat dikatakan, "Akhirnya setelah hari kiamat, setelah seluruh makhluk hidup sudah dicabut nyawanya, kelak hingga makhluk yang tersisa tinggallah malaikat Israil alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk mencabut nyawanya sendiri. Maka pergilah malaikat Israil ke suatu tempat antara surga dan neraka untuk melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala.
Pada saat dia mencabut ruhnya, maka seketika itu malaikat Israel menjerit dengan sangat dahsyat. Bahkan andai saja ada makhluk yang mendengar jeritan itu, maka makhluk itu akan binasa seketika. Karena saking dahsyatnya jeritan malaikat Israel pada saat itu. Malaikat Israel alaihissalam berkata, "Kaulah, aku tahu bagaimana sakitnya saat ruh dicabut, maka aku sudah berang. Tentu akan mencabut ruh orang-orang yang mukmin dengan cara yang paling lembut sekali. Maka setelah itu matilah malaikat pencabut nyawa, dan hanya tinggal Allah saja yang maha segalanya." Hanya sekian dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.